Nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor induk mahasiswa 191420169 kelas Perbankan Syariah E semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir dalam perekonomian. Sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah. Yang kedua, kesenjangan ekonomi semakin meningkat, di mana menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga alokasi dana tidak didasarkan pada prospek profitabilitas usaha, melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan. Demikian pula, judi tidak mentransfer sumber daya atau dana pada pihak-pihak yang efisien, namun lebih pada sifat untung-untungan. Bagi orang yang memiliki pendapatan besar, akan memiliki kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi orang yang memiliki pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan hutang, tetapi juga harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan. Kemudian, riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak dapat melahirkan. Selain itu juga, riba merupakan bentuk penjajahan, yaitu menjadikan kreditur memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan yang sudah ditentukan. Kemudian, dampak selanjutnya adalah riba juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan menciptakan pengangguran. Jadi, semakin tinggi suku bunga, maka investasi akan menurun. Jika investasi menurun, maka produksi akan menurun. Dan jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Kemudian, suku bunga atau riba ini akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Kemudian, sistem ekonomi ribawi ini menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap atau jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar hutang saja mereka kesulitan, maka apalagi untuk membayar pokoknya. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak pada pengurusan dana APBN, di mana bunga membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada bank konvensional dan membayar bunga SBI. Pembayaran inilah yang menyebabkan APBN kita defisit setiap tahun. Sistem riba aya lagi jika sistem bunga berdampak pada seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah, serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berskala atau biasanya tiap tahun bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang terakhir adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Fatwa DSN terkait tabungan. Yang pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan yang kedua yaitu tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Kemudian, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Di antaranya, yang pertama, nasabah sebagai pemilik modal atau shahibul mal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan yang terakhir, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Kemudian,
Fatwa DSN yang ketiga yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiyah. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan dapat diambil kapanpun saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau atahaya. Kemudian, ada dua jenis akad yang biasanya digunakan untuk menentukan jenis tabungan yang akan dibuka dalam bank syariah, yaitu akad mudharabah dan akad wadiyah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak sahibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana dengan pihak mudharib atau bank syariah yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah mutlaqah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah dengan mudharib atau bank, di mana nisbah bagi hasil ditentukan di awal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola dana untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal, di mana nisbah bagi hasil ditentukan di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Akad ini digunakan untuk pembuka. Selain akad mudharabah, dalam bank syariah juga terdapat akad wadiyah atau disebut juga akad penitipan. Artinya, akad ini digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang. Akad wadiyah memiliki dua jenis. Yang pertama, wadiyah yadamanah, yaitu perjanjian di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan barang titipan secara utuh. Yang kedua yaitu wadiyah yad amanah. Pada akad ini, si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang titipan, selama hal itu bukan akibat kelalaian atau keserobohan si penerima titipan. Contohnya, safe deposit box. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil diantaranya yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menyebabkan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran dari nasabah begitu cepat. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan karena masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun ia harus membayar bunga yang begitu besar. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung memiliki masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lainnya sebagai lawan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Keadaan ini kadang menciptakan persaingan yang tidak secara islami. Kelima, dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada kegiatan bisnis, sehingga timbul kecenderungan bahwa BMT bernuansa pragmatis. Ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal. 8. Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah diantaranya, yang pertama, dalam asuransi syariah terdapat adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah, di mana merupakan sebuah keharusan. DPS ini berfungsi untuk mengawasi manajemen, produk, serta kebajikan investasi supaya senantiasa sejalan dengan aturan syariah atau syariat Islam. Perbedaan yang kedua, dalam asuransi syariah memiliki prinsip takafuli atau tolong-menolong, sedangkan dalam asuransi konvensional prinsipnya adalah tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Perbedaan yang ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah atau disebut juga dengan premi dalam asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Perbedaan yang keempat, dalam asuransi syariah,
Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah dan perusahaan hanya sebagai pengelola dana. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul atau premi adalah milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Yang kelima, untuk kepentingan klaim nasabah, dana diambil dari klaim tabaru seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk kepentingan apabila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional diambil dari rekening milik perusahaan. Perbedaan yang keenam, dalam asuransi syariah, keuntungan investasi dibagi menjadi dua dan perusahaan sebagai pengelola dana berdasarkan bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan investasi antara nasabah sebagai pemilik dana sepenuhnya milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.